Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Masih di bab ketiga, teks cerita pendek. Setelah kalian memahami tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur pembangun teks cerita pendek, penting juga buat kalian mengenal tentang struktur teks cerita pendek. Seperti halnya teks-teks yang lainnya, teks cerita pendek juga memiliki struktur. Yuk kita mulai mengenalnya. Struktur teks cerita pendek adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Terdapat 4 bagian struktur teks cerita pendek, yaitu orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, dilanjutkan dengan komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Keempat bagian inilah yang wajib ada di dalam struktur teks cerita pendek. Tetapi ada juga bagian opsional, yaitu koda. Bagian inilah boleh ada atau boleh tidak. Agar kalian lebih memahaminya, yuk kita bahas satu persatu. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi disebut juga dengan pengenalan. Bagian ini merupakan struktur yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan pelaku dapat berupa kondisi tokoh atau apa yang dialaminya pada awal cerita. Misalnya, kondisi tokoh atau apa yang dialaminya pada awal cerita. Pengenalan latar berkaitan dengan tempat, waktu, atau suasana yang terjadi. Latar juga digunakan pengarang untuk membuka atau menutup sebuah cerita serta membuat pembaca fokus pada cerita. Latar juga merupakan sarana pengekspresian tokoh. Contohnya sebagai berikut. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis, yang terdiri dari ayah, ibu, dan dengan 2 anak perempuan mereka, yaitu Arin dan Rati. Karena keterbatasan dana, sejak SMP, Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara di keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga, ibu, ayah, dan 1 adiknya. Tapi sayangnya ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. Nah, disinilah bagian dari orientasi pengenalan dari suatu tokohnya, yaitu Arin. Struktur yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah dalam teks cerita pendek akan berlanjut menjadi rangkaian peristiwa, munculnya tokoh lain, serta perjalanan menuju adanya suatu konflik atau masalah. Jadi, rangkaian peristiwa itu adalah baru menuju atau perjalanannya adanya suatu masalah. Contohnya sebagai berikut. 3 tahun sudah berlalu. Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP, ia melanjutkan ke sekolahan negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tetapi ayahnya sedikit keberatan. "Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada masalah di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah?" tanya ayahnya. "Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain," jawab Arin. Arin sebenarnya tahu jika orang tuanya merasa keberatan bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk menyekolahkan Arin di sana. Arin pun bimbang dan ragu. Di satu sisi, ia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya.
Di sisi lain, dia tahu ayahnya tidak punya uang untuk menyekolahkannya. Hari demi hari berlalu, Arin semakin rindu kepada keluarga kecilnya. Tidak jarang ia menangis. Bibi Arin pun menyadari apa yang Arin rasakan saat ini. Nah, disinilah rangkaian peristiwa jalannya menuju suatu konflik, yaitu Arin bimbang dan ragu serta sering menangis agar bisa dapat bersekolah bersama keluarganya. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi muncul akibat adanya konflik yang dialami oleh tokoh utama. Umumnya, tokoh utama akan berkonflik dengan tokoh lain dalam cerita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tahapan ini juga ditandai dengan reaksi tokoh terhadap konflik yang dialami. Bagian ini komplikasi juga merupakan puncak ketegangan dalam cerita atau yang disebut juga dengan klimaks. Contohnya sebagai berikut. Beberapa hari setelah itu, Arin mendapatkan kabar bahwa sekolah SMA Negeri 1 Bumi Putra di dekat rumah orang tuanya mengadakan lomba pidato dan pemenangnya akan diterima bersekolah di sana dan mendapatkan beasiswa. Arin pun mengikuti lomba pidato dan akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Pada awalnya mereka belum menyetujuinya, namun setelah mendapat penjelasan dari Arin, akhirnya permintaannya diperbolehkan oleh orang tua dan bibinya. Tapi sayang, pihak sekolah sempat menahan Arin karena prestasi-prestasinya. Sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Tetapi setelah mendesak kepala pimpinannya, akhirnya Arin diperbolehkan pindah. Ia sangat senang sekali. Ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Arin berpesan kepada teman-temannya untuk selalu semangat dan giat dalam belajar dan juga tidak melupakannya. Nah, disinilah permasalahannya, yaitu Arin awalnya tidak diperbolehkan oleh kepala pimpinannya untuk pindah sekolah. Pun begitu, bapak orang tuanya awalnya tidak menyetujuinya, tetapi akhirnya mulai meredam. Struktur yang keempat yaitu resolusi. Setelah cerita mengalami puncak ketegangan, konflik yang terjadi mulai diarahkan pada pemecahan masalah. Pengarang akan mengupayakan solusi atau pemecahan masalah pada konflik yang dialami tokoh, sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Hasil ini juga menyatakan bahwa sebuah cerita telah berakhir. Jadi resolusi adalah ciri-ciri akhir dari suatu cerita ya. Contohnya sebagai berikut. Ketika masuk tahun ajaran baru, Arin pun bisa kembali berkumpul bersama orang tuanya. Ia berkumpul bersama ayah, ibu, dan adiknya. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga, walaupun makan lauk sambal akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama. Nah, disinilah akhir dari suatu cerita. Nah, anak-anak, bagian yang terakhir opsional yaitu koda. Koda merupakan amanat atau pesan moral yang hendak disampaikan oleh penulis. Ingat ya, bagian ini adalah bagian opsional. Bagian ini bentuknya terkadang tersirat, yaitu amanatnya kita bisa ambil sendiri dari perjalanan cerita tersebut, atau tersurat, yaitu penulis menuliskan amanat di bawah bagian resolusi. Oke? Nah, sekarang anak-anak telah memahami 4 bagian struktur teks cerita pendek, yaitu orientasi, yaitu pengenalan. Kemudian rangkaian peristiwa, yaitu jalannya suatu peristiwa menuju ke konflik. Dilanjutkan komplikasi atau klimaks, yaitu puncaknya masalah. Kemudian turun kembali menjadi resolusi, yaitu solusi penyelesaian masalah.
Kemudian bagian terakhir adalah koda. Jadi bentuknya wajib seperti ini ya, orientasi terlebih dahulu, rangkaian peristiwa dilanjutkan dengan komplikasi, kemudian resolusi, dan terakhir adalah koda. Oke? Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak dan memahami materi dalam video ini, cobalah kalian mengerjakan soal yang berkaitan dengan materi dalam video ini. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.